Ya, pemirsa, kembali di Lunch Talk dan kita juga kembali membuka line interaktif. Ada Ibu Dina di ujung telepon di sana dari Jakarta. Ibu Dina, selamat siang. Selamat siang. Halo. Ya, baik. Silakan, Ibu. Gini, Silakan, Bu Dina. Bu mau tanya nih, kalau kita kan di PJS Jakarta, ini orang tua saya pulang ke kampung, dia sakit di sana, itu BPJS bisa dipakai? Mohon maaf, Bu Dina, suaranya tidak bisa kita dengar. Bisa diulang lagi, Bu, pertanyaannya? Ini BPJS yang di daftar Jakarta, apakah bisa dipakai di daerah? Oke, apakah di Jakarta bisa digunakan di daerah begitu iya. kartunya? Karena liburan dia ke daerah, terus di kartunya bisa dipakai di rumah sakit daerah. Oke, baik. Terima kasih Bu Dina. Sebenarnya pertanyaan lebih cocok kepada Humas BPJS, tapi kalau menurut bagaimana Pak Ahmad di sini? Ini kan program nasional, seluruh Indonesia berlaku, ya. Tapi dengan sistem rujukan, artinya rujukan dari tingkat yang paling bawah, yaitu kalau di pemerintah mungkin puskesmas atau klinik-klinik pratama, kalau dianggap perlu baru dia bisa masuk ke rumah sakit. Itu pun dari rumah sakit yang tipe D dulu, ya. Jadi nggak bisa ucuk-ucuk langsung masuk ke Cipto misalnya, nggak, ya. Tipe D dulu. Kalau tipe D tidak ada sarannya, dirujuk lagi ke tipe C, B, A sampai yang topnya di rumah sakit Cipto. Baik, tapi pada prakteknya kadang-kadang ada yang langsung dan itu kemudian itu diterima juga Pak kadang-kadang. Itu mungkin emergency. Kalau darurat. Kalau emergency, meskipun rumah sakit swasta, ya, dia tidak jadi providernya BPJS, ya, itu wajib melaksanakan. Tapi sekarang ini standar emergency kan nggak jelas, nggak ada. Ya, apa-apa saja yang dianggap emergency, kapan tidak. Makanya standar inilah utamanya di sini. Baik, nanti kita kembali ke Bapak lagi. Sekarang ke ujung telepon sudah ada Bapak Dame Tampu Bolon. Selamat siang, Pak Dame. Iya, selamat siang Ibu. Silakan Pak, langsung saja Pak. Iya, saya senang sekali dengan adanya program Kartu Indonesia Sehat ini. Halo? Iya, silakan Pak. Iya, baik Pak. Iya. Bisa dikeraskan sedikit Pak, suaranya kita tidak bisa mendengar Pak. Iya, saya senang sekali dengan adanya Kartu Indonesia Sehat ini. Tapi saya punya beberapa kali pengalaman yang kurang menarik. Karena ternyata saya mengalami kesulitan untuk memprosesnya begitu. Dan proses yang bagian apanya nih Pak? Kan itu kan harus ada rujukan dulu ya, dari puskesmas ya. Ya, ini kesulitannya dipersulit, apa Anda kebingungan dalam proses rujukannya itu atau seperti apa mungkin Pak Dame? Iya, saya punya teman baru beberapa, katakanlah seminggu lalu, itu punya penyakit yang cukup berat mungkin, begitu. Ada tumor di saluran pencernaan dan itu sudah sangat luar biasa sakitnya. Dan ternyata itu kanker. Nah, tapi dari puskesmas itu harus ngantri sampai bulan Juni katanya. Oke, baik. Nah, jadi yang sulit ini adalah mendapatkan sistem rujukannya ya ke rumah sakit dengan tingkatan yang lebih tinggi. Terima kasih Pak Dame. Iya, terima kasih. Ya. Jadi begini ya tadi itu karena tadi cost-nya nggak jelas, ya. Makanya ada rumah sakit yang secara langsung bilang tempat penuh, ya. Ada juga, ini pasien saya kan juga praktek ya. Ada pasien saya sendiri ya, orang jelas itu hernia ya, jadi dia ada kejepit ususnya ya. Itu harus emergency ya. Untuk rujukannya itu dijanjikan beberapa rumah sakit, padahal kejadian sekitar bulan Oktober. Nanti Bapak bisa dapat tapi sekitar bulan Juli. Saya bilang buru mati nih orang ya. Jadi akhirnya nggak dipakai. Coba kalau tadi manajemennya bener ya, nggak ada masalah ya. Coba sekarang Bapak Ibu lihat di sini, rujukan dari puskesmas ke rumah sakit tipe D di Jakarta ya, kita lihat. Itu ngantrinya kayak orang midnight, kayak ular ya. Ada yang pernah salah satu rumah sakit saya dapat laporan sedang ngantri meninggal. Nah, ini karena apa? Manajemen jangan disalahkan rumah sakit. Manajemennya inilah. Jadi jangan mau sekarang kalau rumah sakit pemerintah menolak, ya, apakah Pak Jokowi akan mencabut izinnya? Ya sekarang ada beberapa rumah sakit pemerintah, ya, sudah mulai membatasi. Bahkan rumah sakit Cipto, ya, untuk kasus bedah vaskular itu udah menolak, biayanya nggak masuk. Ya. Nah itu apa mau dicabut izinnya RSCM? Silakan. Nah
Kemana mau berobat? Mau ke BPJS, kantornya kan di Cempaka Putih. Ya, mau berobat ke sana. Nah, ini kesalahan manajemen di sini. Baik, kalau begitu kita perjelas saja manajemen yang seperti apa yang menurut Bapak perlu dievaluasi kembali supaya ini menjadi masukan untuk pemerintah. Ya, jadi saya hanya minta satu, pelayanan BPJS Managed Care. Ya, jadi bukan paket. Kalau kita makan kalau di restoran all you can eat lah. Ya, dulu Askes juga gitu. Ya, lalu kita lihat juga di sini masalah biayanya, pembiayaan ini penting sekali. Ya, hitung berdasarkan standar WHO, patient safety, bukan asal bisa. Soalnya Pak Jokowi pernah juga berdiskusi, yang penting sekarang bisa masuk rumah sakit, bisa masuk puskesmas. Tidak, bisa masuk rumah sakit kalau cuma didiemin. Ya, mendingan kalau memang waktunya meninggal kan lebih emang dekat keluarga. Ya, itu dapat pelayanan yang betul. Ya, jadi managed care, gotong royong juga gotong royong beneran, bukan dibolak-balik, dan janganlah sering-sering launching. Kalau memang nggak ada uang, dan saya minta yang jangan lupa transparan, nggak usah saya teriak-teriak, kemana tuh duit Askes, kemana tuh duit InHealth yang dijual, ya, dan berapa dana itu uang masyarakat bukan pemerintah. Janganlah presiden dapat info yang salah sehingga ngomongnya salah, yaitu tadi rumah sakit swasta tidak mau mendirikan pelayanan KIS, ya, itu akan dicabut izinnya. Baik. Itulah Pak Marius, apa yang kemudian bisa Anda sarankan kepada masyarakat yang saat ini sudah terlanjur berharap begitu tinggi dengan kartu-kartu ini yang begitu banyak? Kalau menurut Anda ini banyak sekali masalahnya. Ini kalau menurut Anda mereka harus berobat gimana nih kalau sekarang kartunya ini banyak masalah? Jadi begini, ya. Masyarakat ya sistem rujukan memang itu asuransi juga begitu ya. Di mana-mana negara ya itu ini kan judulnya kan asuransi sosial ya. Kalau asuransi sosial ya badan penanggulangannya BPJS ya kartunya satu aja. Ya kalau perlu KTP bisa berlaku, nggak ada cetak-cetak lagi, itu kan efisien. Iya kan? KTP jelas. Yang tahu miskin atau tidak terlantar kan Pak RT, bukan dari pimpinan-pimpinan lain ya. Jangan sampai salah kaprah. Nanti Pak RT juga dikasih tahu kalau dia memberikan keterangan palsu pidana. Ya. Jadi ini aturan sebetulnya kalau mau bisa. Yang saya tekankan di sini, hentikanlah BPJS mengancam-ngancam. Ya. Terus Presiden sebaiknya juga langsung melakukan revolusi mental manajemen BPJS. Menurut saya sementara ini, dan pasien juga sebaiknya ikut sistem rujukan. Dan Kemenkes segera membuat standar pelayanan medik yang nasional. Kita kan sudah ikut MEA ya, bahaya. Orang asing masuk ini, kita nggak punya standar, yang rugi adalah konsumen kesehatan. Tapi mungkin justru tenaga medis asing juga berpikir ulang ya, dengan adanya BPJS ini. Baik. Kalau MEA justru enggak. Karena apa? Kalau dia ada masalah kabur. Ini pernah kejadian di Indonesia. Pasiennya tidak mendapatkan pelayanan baik, dia kabur, dijual itu rumah sakit. Ada terjadi di Indonesia, Jakarta. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Pak Marius. Terima kasih. Ya, dan informasinya juga. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini.